Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Kamila Dia Putri dari Prodi Manajemen. NIM saya 2892050032. Di sini saya akan membahas tentang UAS Pendidikan Agama Islam. Konsep filsafat Islam. Kata falsafah atau filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Arab yang juga diambil dari bahasa Yunani. Filosofia, philo yaitu cinta, sofia yaitu kebijaksanaan. Jadi dilihat dari akar katanya, filsafat mengandung pengertian ingin tahu lebih mendalam atau cinta kebijaksanaan. Filsafat Islam itu adalah filsafat yang berorientasi pada Al-Quran, mencari jawaban mengenai masalah-masalah asasi berdasarkan wahyu Allah. Adapun pengertian Islam dari segi bahasa dapat diartikan selamat sentosa, berserah diri, patuh, tunduk, dan taat. Teori dan aliran filsafat. Yang pertama, ketuhanan. Risalah Langit menggantikan keyakinan oleh agama baru dan ajaran-ajaran yang luhur. Dari ajaran tersebut dapat mengetahui sumber kebaikan dan kesempurnaan, sumber-sumber eksistensi dan gerak. Karena Allah adalah sumber segala yang ada dan bersifat mutlak. Sejak dulu para filosof menggeluti tentang persoalan hakikat Tuhan dan pembuktian bagi adanya Tuhan. Yang kedua, dakwah Islam. Dakwah Islam secara asasi berlandaskan pada ide tauhid dan penolakan terhadap politeisme. Ajaran Islam mengandung materi yang memadai sehingga bisa memecahkan problematika, metafisika, atau filsafat ketuhanan yang berkembang di sepanjang zaman. Yang ketiga, kaum salaf. Kaum salaf adalah kaum yang memegangi al-maksur dan mendahulukan naql atas akal. Kaum ini disebut dengan al-sunnah wa al-jamaah karena mereka berpendapat metode mereka adalah orisinil. Kaum muslimin pada awal-awal berdirinya kaum salaf dan mereka hanya berpegangan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang keempat, Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah pendiri yang sebenarnya bagi ilmu kalam atau teologi Islam. Sebagian besar pemikiran penting ilmu kalam ada pada orang-orang Mu'tazilah, merupakan aliran dalam Islam yang mempunyai banyak teori dan tokoh. Perspektif filsafat dalam Islam. Pada dasarnya tidak ada larangan di dalam Islam tentang mempelajari ilmu filsafat. Bahkan, Islam sangat menganjurkan agar manusia berfilsafat. Hal ini tentang di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 20, artinya, katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan atau makhluk. Kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Ankabut ayat 20. Pandangan filsafat sejarah Islam. Pandangan filsafat ini bersifat integral, holistik. Filsafat Islam mengakui sebagai sumber ilmu, bukan hanya pencernaan indrawi, tetapi juga persepsi rasional dan pengalaman mistik. Dengan kata lain, menjadikan indera, akal, dan hati sebagai sumber-sumber ilmu yang sah. Akibatnya, terjadilah integrasi di bidang klasifikasi ilmu antara metafisika, fisika, dan matematika, dan berbagai macam divisinya. Peran filsafat Islam dalam dunia modern. Yang pertama, menjawab tantangan kontemporer. Pada saat ini, dalam pandangan beliau, yaitu Mulyadi Kartanegara, umat Islam telah dilanda berbagai persoalan ilmiah, filosofis, yang datang dari pandangan ilmiah filosofis barat yang bersifat sekuler. Berbagai teori ilmiah dari berbagai bidang, fisika, biologi, psikologi, dan sosiologi telah atas nama metode ilmiah menyerang fondasi-fondasi kepercayaan agama. Tuhan tidak dipandang perlu lagi dibawa-bawa dalam penjelasan ilmiah. Yang kedua, filsafat sebagai pendukung agama. Berbeda dengan yang dikonsepsikan Al-Ghazali, di mana filsafat dipandang sebagai lawan bagi agama. Beliau atau Mulyadi Kartanegara melihat filsafat bisa kita jadikan sebagai mitra atau pendukung bagi agama. Dalam keadaan di mana agama mendapatkan serangan yang gencar dari sains dan filsafat modern, filsafat Islam bisa bertindak sebagai pembela atau tameng bagi agama dengan cara menjawab serangan sains dan filsafat modern terhadap agama secara filosofis dan rasional.
Filsafat Islam di Indonesia. Yang pertama, masa lalu. Filsafat Islam belum begitu dikenal di Indonesia, karena memang filsafat Islam baru diperkenalkan ke publik pada tahun 70-an oleh almarhum Prof. Dr. Harun Nasution dalam bukunya yang terkenal Falsafah dan Mistisisme dalam Islam. Selanjutnya ada masa kini. Yang dimaksud dengan masa kini adalah kurang lebih periode 10 tahun terakhir dari sekarang. Pada saat ini kita telah menikmati banyak informasi tentang filsafat Islam. Diterjemahkan buku yang diedit oleh M.M. Syarif yang berjudul History of Muslim Philosophy secara parsial ke dalam bahasa Indonesia telah memperkaya khasanah filsafat Islam di Indonesia. Kesimpulannya, dunia Islam telah berhasil membentuk suatu filsafat yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan keadaan masyarakat Islam sendiri. Filsafat Islam segala bentuk pemikiran ilmuwan Muslim yang mendalam secara teoritis maupun empiris, bersifat universal yang berlandaskan wahyu. Filsafat Islam yaitu berfilsafat menggunakan akal dan bersandar pada wahyu. Ruang lingkup pembahasannya yang abstrak maupun konkret, fisik maupun metafisik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.